Halo teknisi lover, bertemu kembali bersama teknisi bertopeng. Salam gembira ria. Kita kali ini akan belajar bersama-sama, yaitu kedatangan satu buah HP Samsung N900 atau Galaxy Note 3 yang kata pemiliknya tidak bisa dicas, tidak bisa dihidupkan dan mati sama sekali. Bagaimana cara kita dalam menganalisa atau akan memperbaiki HP Samsung N900 ini? Kita lakukan langkah-langkah atau step-step perbaikan dari dasar yang cukup simpel dan mudah, yaitu pertama-tama kita harus mengecek kondisi dari konektor baterai. Kita akan cek ya, kita tancapkan menggunakan avometer analog, yang plus ke positif, yang hitam ke negatif. Dia akan bergerak. Ketika dibalik, maka tidak boleh ada nilai hambatan sama sekali. Seperti kita lihat pada HP kita kali ini, Samsung Galaxy Note 3, ada sedikit nilai hambatan, atau dengan kata lain ada arus yang bocor. Coba kita akan bandingkan dengan HP lain yang normal atau yang hidup. Kita akan ukur di konektor baterainya, kita tancapkan yang hitam ke positif, yang merah ke konektor negatif. Tidak boleh bergerak sama sekali. Ketika yang merah ke positif, yang hitam ke negatif, dia akan bergerak karena arus berjalan dari positif ke negatif dan tidak boleh sebaliknya. Baik teknisi lover semua, kita sudah tahu bahwasanya HP Samsung kita kali ini, yaitu Galaxy Note 3, terdapat arus yang bocor dari negatif ke positif. Maka HP ini tidak akan bisa menyala dengan normal. Oleh karena itu, kita akan cek dan kita akan lihat kondisi dari mesin HP ini. Kemungkinan bisa saja hal seperti ini gara-gara HP pernah terkena cairan atau terkena air hujan, air susu, air apalagi ya. Iya, kita langsung bongkar saja mesin dari HP Samsung ini. Setelah kita cek fisik, tidak ada, atau mesin sangat bersih, mulus, tidak terdeteksi adanya cairan di dalamnya. Setelah dibongkar, coba kita cek kembali. Ya, positif kasih prop merah, ya, negatif dikasih prop hitam. Tidak boleh bergerak, tapi kita lihat, iya, tetap ada arus yang bocor. Permasalahan arus yang bocor bisa dikarenakan karena ada komponen, yaitu komponen yang berguna atau berfungsi sebagai penampung arus, yaitu dinamakan kapasitor, yang tidak boleh terhubung antara anoda dan katodanya. Tapi pada kasus kita kali ini, antara kutub anoda dan katoda terdapat arus yang bocor, tidak sepenuhnya short atau tidak sepenuhnya terhubung, mungkin hanya 45% kondisi shortnya. Kita akan cek kapasitor-kapasitor karena kita belum membuka skema. Kita akan cek dulu secara pasif
pengukuran secara pasif tanpa adanya tegangan yang diberikan kepada mesin. Kita cek dari satu kapasitor ke kapasitor lain yang mungkin kita cek di dekat konektor baterai. Nanti kita juga biasanya ada di sekitar IC power. Ini kita sudah coba lakukan pengecekan ya. Kita menggunakan avometer digital, kita set selektor pada kondisi atau posisi di dioda mode atau ada gambar buzzernya. Kita ukur satu persatu kapasitor-kapasitornya, kita cek dengan probe merah kita tancapkan ke ground, lalu probe hitamnya kita taruh di kaki-kaki dari kapasitor. Kapasitor yang biasa short yang dilalui jalur tegangan adalah kapasitor yang terhubung ke ground. Jadi salah satu kaki dari kapasitor pasti akan terhubung ke ground dan yang kaki satunya mempunyai nilai hambatan seperti ini. Kita cek ya, satu ground, satu memiliki nilai hambatan, atau kalau pada lampu satu menyala, satunya tidak boleh menyala. Ini kita cek ada dua kapasitor di sebelah IC power. Kita ukur kedua kakinya adalah terhubung ke ground dan menyala di avonya. Ya, kita langsung buka skema teknisi lover semuanya. Kita cari di sini terlihat C609 dan 6010 yang tadi kita lihat mengandung short atau mengandung konslet, semua kakinya terhubung ke ground. Kita jadikan tersangka dari kerusakan HP Samsung ini, C609 dan C6010. Kita akan lihat di skematik jalurnya di mana dia berada, apakah benar kapasitor-kapasitor tersebut dilalui oleh jalur VBAT atau langsung dari konektor baterai. Banyak nanti kita akan lakukan penyuntikan tegangan di kapasitor yang short, atau bisa kita langsung remove atau kita langsung angkat. Terlebih dahulu kita ukur jalurnya kembali. Cara yang paling efektif yaitu nanti kita akan menyuntikkan saja tegangan di jalur kapasitor tersebut ya. Kita lihat C609 memang benar dilalui oleh jalur V baterai yang masuk ke kaki-kaki IC power. Jalur VBAT masuk ke kaki-kaki IC power banyak sekali, atau beberapa kaki dari IC power dimasuki oleh jalur VBAT yang sebelumnya dipasang kapasitor filter yang dipasangkan secara paralel, karena ciri dari jalur tegangan adalah adanya kapasitor yang dipasang secara paralel. Ada banyak sekali, ini kita lihat 2000 nanofarad atau nilai dari kapasitor C609 dan 6010 itu adalah 22 mikrofarad, cukup besar. Memang digunakan sebagai filter dari jalur VBAT yang akan masuk ke IC power. Ya, ada sekitar berapa 7 atau 8 kaki dari IC power yang dimasuki oleh jalur VBAT.
22 mikrofarad 10 volt. Dengan kata lain, ketika ada tegangan yang melebihi dari nilai kapasitor yang dipasang secara paralel ini, maka kapasitor akan mengalami short atau langsung rusak jika melebihi tegangan dari kapasitas kapasitor. Ya, banyak sekali ya, kita lihat ada yang 4,7 mikro. Ukuran dari kapasitor-kapasitor yaitu yang paling kecil atau biasa digunakan, atau kita lihat komponen-komponen tersebut yang ada di mesin HP, yaitu nilainya picofarad, nanofarad, dan mikrofarad. Ya, baik teknisi lover, sudah kita berikan kabel jumper di titik kapasitor yang tadi kita mengarai terjadi short. Langsung kita tembak tegangan. Sebenarnya tegangan untuk Vibat adalah 3,7 atau 3,8, tapi ini kita tembak 2,9 volt saja sudah berasap ya. Yang mana komponen yang berasap ini kita lihat di atas IC SOC ya, dengan bau yang sangat khas, bau lem terbakar karena kapasitornya berada di bawah lem ya. Ini kita lihat ada yang hangus di kaki salah satu kapasitor yang kecil. Kita cek di mana di skema kapasitor yang tadi terbakar atau hangus ketika kita lakukan suntik tegangan. Ya, ada di kapasitor C303. Kita lihat di jalur skema kapasitor C0303 ini apakah dia dilalui oleh jalur tegangan atau jalur Vibat. Ya, C303 ya benar. Nilainya 10 mikrofarad memang betul dilalui oleh jalur Vibat yang sebelumnya dipasang induktor atau lilitan yang dipasang secara seri. Induktor yang dipasang secara seri atau lilitan yang dipasang secara seri di jalur sebelum masuk ke IC berfungsi sebagai L booster atau lilitan untuk meningkatkan tegangan, karena berbeda dengan lilitan yang dipasang di output IC atau dipasang setelah IC. Lilitan tersebut berfungsi sebagai L buck regulator, fungsinya yaitu untuk melipat gandakan arus. Ini teknisi lover semua, kapasitor C303 yang tadi sudah kita lepaskan, yang tadi terbakar di kaki-kakinya, hangus sehingga menimbulkan asap dengan bau khas rasa duren. Iya, kita akan coba mesin HP Samsung ini apakah sudah tidak mengandung short. Terlebih dahulu kita akan lakukan pengecekan kembali dengan menggunakan avometer seperti yang kita lakukan di awal tadi, yang mana kita lihat tadi ada kebocoran arus. Apakah sekarang setelah kita lepas kapasitor yang kita jadikan terdakwa sudah tidak
lagi terhubung atau sudah tidak lagi bocor atau sudah tidak lagi konslet. Ya, kita cek. Ya, sudah tidak bergerak jarum dari avometer. Dengan kata lain, pelepasan dari kapasitor C303 ini sudah mungkin memang dari kapasitor tersebut yang jadi biang keladi dari kematian HP Samsung ini. Kita akan rakit kembali. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya di video-video teknisi bertopeng agar tidak ketinggalan atau bisa bermanfaat untuk orang-orang lain juga. Kita rapikan jumperan tadi yang kita pasang, kita bersihkan mesinnya, lalu kita pasang kembali mesin di bodi atau di back casing dari HP Samsung ini. Selanjutnya nanti bisa kita coba dengan menggunakan catu daya, power supply, atau dengan menggunakan baterai. Ya, mudah-mudahan di kasus ini kita bisa belajar tentang tegangan, tentang pengukuran arus, tentang fungsi induktor dan kapasitor. Ini kita coba dengan menggunakan baterai. Bagaimana kondisinya? Iya, sudah tampil logo Samsung Galaxy Note 3 SM-N900. Dengan kata lain, analisa dan eksekusi kita pada kasus Samsung ini sudah bisa dikatakan berhasil. Kita coba tunggu sampai masuk ke menu. Wow, si dianya sedang berjemur di pantai ya. Teknisi lover semuanya sedang berjemur mengikuti anjuran dari pemerintah agar tidak terkena virus corona. Ya, oke. Terima kasih sudah menonton video-video teknisi bertopeng. Jangan lupa sekali lagi klik subscribe, like, comment, and share untuk teman-teman Anda. Mungkin video-video dari kami berguna juga untuk rekan-rekan Anda. Oke, terima kasih sudah menonton. Salam untuk orang-orang terdekat di hati Anda. Kamera action.